Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi bersama Omar di channelnya Cabang. Kali ini kita akan melanjutkan lagi membaca buku tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Hari ini udah masuk bab 2 ya, judulnya Kehilangan Besar. Jadi ditonton dan didengerin sampai habis ya teman-teman. Tapi jangan lupa juga di like, di komen, dan juga di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Kehilangan besar. Doa Ibrahim dikabulkan. Karunia yang banyak selalu diberikan oleh jamaah haji yang berkunjung ke Baitullah dalam jumlah yang terus meningkat dari seluruh jazirah Arab dan sekitarnya. Haji dilaksanakan setahun sekali, tetapi Ka'bah dapat dikunjungi kapan saja melalui umrah. Ritus-ritus haji dan umrah dilaksanakan dengan taat dan tekun sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail. Anak keturunan Ishak juga memuliakan Ka'bah sebagai suatu tempat ibadah yang dibangun oleh Ibrahim. Oleh mereka, tempat ini dipandang sebagai tempat ibadah kepada Allah. Namun, dengan berlalunya waktu, kemurnian ibadah kepada Allah terkontaminasi dan mengalami penyimpangan. Anak cucu Ismail berkembang pesat dan sangat banyak sehingga tak lagi cukup untuk tinggal di lembah Mekah. Mereka yang berpencar ke daerah-daerah lain membawa batu dari tanah suci itu dan mengadakan ritual untuk memuliakannya. Kemudian terpengaruh oleh tradisi kaum pagan yang menjadi tetangga mereka. Berhala mulai ditambahkan ke batu-batu itu. Akhirnya jamaah haji mulai membawa berhala ke Mekah dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Inilah yang menyebabkan kaum Yahudi berhenti mengunjungi rumah ibadah Ibrahim. Penyembah berhala itu mengklaim berhala sebagai penghubung antara manusia dan Tuhan. Akibatnya, pendekatan mereka kepada Tuhan menjadi berkurang dan tidak langsung. Tuhan menjadi begitu jauh dan mereka melupakan dari mana dunia ini berasal. Hingga akhirnya mereka tak lagi meyakini kehidupan setelah kematian. Namun, ada suatu tanda yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka telah meninggalkan kebenaran. Mereka tak lagi punya akses ke sumur Zam-Zam, bahkan tak tahu lagi di mana sumur itu terletak. Adalah orang-orang Jurhum yang datang dari Yaman yang bertanggung jawab secara langsung atas hal itu. Mereka mengangkat diri mereka sendiri sebagai pengurus Mekah. Keturunan Ibrahim setuju, karena istri kedua Ismail berasal dari Jurhum. Namun, kaum Jurhum kemudian mulai melakukan kesewenang-wenangan, sehingga akhirnya mereka diusir. Sebelum pergi, mereka sempat menimbun sumur Zam-Zam. Tak diragukan, mereka melakukan itu sebagai balas dendam. Tetapi, selain itu, mereka juga berharap akan kembali dan memperkaya diri dari timbunan itu. Karena mereka telah menguburkan di dalamnya berbagai harta benda hasil sumbangan jamaah haji yang terkumpul di Ka'bah selama bertahun-tahun. Posisi Jumhur sebagai penguasa suci Mekah diambil alih oleh Khuza'ah, suatu suku Arab keturunan Ismail yang telah bermigrasi ke Yaman dan kemudian kembali ke utara. Tetapi Khuza'ah tidak berusaha menemukan sumber air yang telah dianugerahkan kepada leluhurnya itu. Sejak pemerintahan mereka, sumur-sumur lain telah digali di seluruh Mekah. Karunia Allah tak lagi diperlukan dan sumur suci setengah dilupakan. Khuza'ah kemudian mengulang kesalahan Jurhum. Mereka juga dihujat dalam hal-hal lain. Seorang kepala suku mereka dalam perjalanan pulangnya dari Suriah meminta kaum Moabit untuk memberikan satu berhala mereka. Mereka memberinya Hubal yang kemudian dipajang di tempat pemujaan di dalam Ka'bah, dan Hubal menjadi pemimpin berhala di Mekah. Untuk bab 2 berakhir sampai di sini ya. Insya Allah besok bab 3 judulnya
lembah Quraisy. Terima kasih. Assalamualaikum.